belajar lewat daring, yaitu dengan tema infak dan sedekah. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Jadi, anak-anak, adik-adik di rumah, sama-sama membaca doa sebelum memulai pelajaran ini ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, setelah membaca doa, sebelum itu Ibu akan menyanyikan sebuah lagu untuk anak-anak semua. Di sini senang, di rumah senang, walaupun di rumah hati senang. Tetaplah di rumah karena masih corona, walaupun di rumah hati senang, walaupun di rumah aku tetap belajar, aku tetap sholat dan mengaji, walaupun di rumah aku tetap belajar, aku tetap sholat dan mengaji. Ya, baiklah, sesuai dengan lagu itu, semoga harapan Ibu seperti itu ya untuk anak-anak semua. Walaupun kita tetap belajar daring dari rumah, semoga kalian tetap rajin mengaji, rajin sholat, dan tetap belajar ya anak-anak. Baiklah, untuk hari ini kita akan memulai pelajaran kita, yaitu infak dan sedekah. Sebelum itu, Ibu akan menjelaskan. Jadi, anak-anak dimohon untuk memperhatikan, karena Ibu akan menjelaskan. Selanjutnya, Ibu akan meminta untuk menyimak dan selanjutnya membuat tugas ya. Baik. Nah, baik. Sebelumnya Ibu menjelaskan lebih lanjut, di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak kelas berapa? Kelas 6. Anak-anak kelas 6, apa sih sedekah dan infak itu? Sudah ada yang tahu atau ada yang tahu sedekah itu apa? Iya. Jadi anak-anak di sini pasti sudah ada yang bersedekah, yang melaksanakan sedekah. Jadi pasti tahu apa sih sedekah itu? Iya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan. Jadi, infak dan sedekah merupakan salah satu amalan dalam Islam yang mempunyai pahala yang sangat besar. Jadi, infak dan sedekah itu mempunyai pahala yang sangat besar jika kita laksanakan. Baik. Tahu tidak makna dari sedekah dan infak itu apa? Jadi Ibu akan menjelaskan infak adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk kepentingan umat Islam. Jadi di sini Ibu akan memberi contoh. Infak yang ada di kotak amal. Maksud dari itu, jika kita melihat, anak-anak pernah melihat infak kotak amal maksud Ibu kotak amal di masjid, di warung, atau di jalan. Nah, itu jika kita memberi sedikit harta kita, nah itu dinamakan berinfak. Itu contoh berinfak. Jadi di sini ada dua macam hukum infak. Yang pertama infak wajib dan yang kedua infak hukum. Maksud saya sunnah. Jadi Ibu akan menjelaskan infak. Apa sih infak wajib itu? Nah, infak wajib itu yaitu yang memberikan harta kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Contohnya, ayah memberikan atau menafkahi anak-anaknya dan istrinya. Itu termasuk contoh infak yang wajib. Ya, yang kedua, infak sunnah.
atau yang dianjurkan. Jadi, memberikan harta kepada orang lain yang membutuhkan. Contohnya seperti anak yatim, fakir, dan miskin. Jadi, dapat juga diberikan kepada panitia pembangunan masjid dan madrasah. Itu adalah contoh infak sunnah. Jadi, perbanyak berinfak kepada anak yatim, fakir, dan miskin. Nah, itu adalah contohnya ya. Jadi, itu adalah infak sunnah. Iya. Jadi, berdasarkan hukumnya ada 2 ya anak-anak. Iya, Ibu lanjut ya. Paham kan semua? Iya. Jadi, sedangkan sedekah. Sedekah adalah pemberian barang atau jasa yang berisi materi atau non-materi dengan ikhlas semata-mata hanya karena mengharapkan keridhaan dari Allah. Jadi, tidak dengan niat yang lain, hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya, anak-anak baik sekalian seperti itu ya. Jadi bisa berupa, contohnya di sini bisa berupa ucapan, bisa berupa kebaikan, dan bisa berupa perbuatan. Jadi di sini ada contohnya. Contohnya membantu korban bencana alam. Nah, seperti yang kita ketahui, kalian tahu kan di sini baru-baru terjadi gempa dan banjir di gempa di Sulawesi Utara, Mamuju, dan banjir di Kalimantan. Nah, di situ kita bisa bersedekah dengan memberikan sedikit harta kita kepada korban bencana alam. Ya. Contohnya ya anak-anak. Lalu bisa memberikan sejumlah uang kepada pengemis yang ada di jalanan. Ya. Jika kalian melihat pengemis, berikanlah sedikit harta kalian. Itu termasuk dari bersedekah. Nah, yang selanjutnya memberikan senyuman kepada teman kita itu juga merupakan sebuah sedekah. Jadi jika anak-anak di sini senyum kepada teman-temannya, ya itu merupakan sedekah. Itu juga merupakan sedekah. Senyum saja sedekah anak-anak, iya kan? Iya. Jadi hukum sedekah adalah sunnah. Jadi hukumnya sunnah ya. Selanjutnya, maka gunakanlah sebagian harta untuk bersedekah. Nah, jika diibaratkan dengan tanaman padi, setiap menanam satu tanaman, maka akan menghasilkan beras yang berlipat-lipat ganda. Jadi jangan ragu untuk mengeluarkan sedikit harta kita, jangan ragu mengeluarkan sebagian harta kita, karena Allah akan melipat gandakan dengan yang kita beri. Itu. Jadi hukum hikmah dari infak dan sedekah. Di sini ada hikmah dari infak dan sedekah. Nah, yang pertama, memudahkannya kita masuk surga. Insya Allah jika dengan niat yang memang semata-mata hanya ridho karena Allah. Nah, yang kedua, hikmah yang kedua, masuk surga dipanggil dari pintu sedekah. Jadi jika kita bersedekah, maka bisa kita masuk surga melalui pintu sedekah. Iya. Yang ketiga, menghapus dosa dan melipat gandakan pahala. Yang keempat, mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, bertambah berkah rezekinya. Nah, yang keenam, melembutkan hati. Jadi itu adalah hikmah dari infak dan sedekah. Iya. Selanjutnya, tentu itu semua ada adabnya. Nah, tidak kita bersedekah tapi tidak ada adabnya atau niatnya yang tidak baik, itu sama
sama saja sia-sia ya. Jadi apa sih adab infak dan sedekah itu? Nah, tapi selanjutnya tadi sudah paham kan? Ya, Ibu lanjut ya. Nah, yang pertama dari adab yang pertama itu ikhlas. Jadi hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah ya. Yang kedua, dengan harta yang halal. Jadi sedekah atau infak yang kita keluarkan itu harus dengan uang yang halal. Ya. Yang ketiga, tidak merendahkan. Nah, yang keempat, mendahulukan keluarga, saudara, tetangga yang terdekat. Kalau ada tetangga yang kesusahan, dibantu dengan cara memberikan sebagian harta kita kepada mereka. Nah, anak-anak setelah mempelajari apa itu infak dan sedekah, barulah kita selalu melaksanakan infak dan sedekah di mana saja. Jadi mau di rumah tabung-tabung dulu, nanti habis itu disedekahkan di masjid, begitu. Nah, itu tadi yang bisa Ibu jelaskan. Semoga bermanfaat buat adik-adik, anak-anak yang ada di rumah. Baik, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan membacakan dulu surah At-Taghabun ayat 16 tentang infak. Jadi kalian simak dan dengarkan baik-baik. Oke? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa ayyuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untukmu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi apakah sudah bisa paham tentang infak dan sedekah? Atau Ibu masih mau ulang lagi? Karena habis ini Ibu akan memberikan tugas minggu depan Ibu akan mengetes satu persatu bacaan surah At-Taghabun ayat 16 beserta artinya. Di situ Ibu akan mengambil nilai. Apa masih mau diulang? Iya. Yes, nanti Ibu akan kirimkan surah At-Taghabun ayat 16 dan silahkan dibaca sampai lancar agar nanti saat Ibu mengetes satu persatu kalian sudah lancar dan tuntas. Ya. Mungkin hanya itu. Apa masih ada yang ingin bertanya? Iya, ketua kelas mana? Ibu akan meminta abis ini ketua kelas menyerahkan absen teman-temannya yang hadir dan berhalangan hadir atau alpa, sakit. Silahkan kalian ketua kelasnya memberikan absen kepada Ibu. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, Ibu akan akhiri saja ya. Baik, Ibu akan akhiri pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu jelaskan bisa bermanfaat buat kita semua. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga hari-hari kita berjalan dengan baik
dan corona cepat berlalu. Semoga kita bisa bertemu, bertatap muka, dan belajar dengan seperti biasa. Baik, Ibu akhiri pertemuan pada hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.